Sore semua, salam sehat dari iClean. Kali ini kita akan discuss mengenai wet clean. Ya kan, wet clean loh, ya kan, bukan dry clean. Pada umumnya biasanya kita tahu semua ya dry clean ya, mencuci kering. Nah, kali ini kita discuss mengenai wet clean. Nah, ini saya ditemani sama Mas Nara dari Els. Ini pakarnya, ahlinya laundry ini sudah. Dan sama Pak Anwar. Wah, ini Pak Anwar jam terbangnya luar biasa ini. Ya kan. Dan sore ini kita juga ada boy band ini dari iClean, ada Om Paul, ada Mas Hendri, ada Mas Robi, Mas Kurnia dari Jawa Tengah, dan juga ada cheerleader kita yang cantik, ada Mbak Sherry, ada Mbak Feren juga. Oke, jadi seru teman-teman semua. Nah, kita ada di tempatnya Electrolux yang ada di Green Lake City, betul. Langsung kita demo mengenai wet clean. Tadi kita udah selesai training teori ya, classroom training mengenai apa itu wet clean. Kali ini kita akan demo. Betul. Ya, kita akan demo gimana nyucinya. Nah, ini Pak Anwar yang langsung akan memimpin demo kita. Ya kan? Nah, silakan Pak Anwar, langsung dijelaskan aja. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak David. Hari ini kita akan coba cuci jas, yang mana selama ini kalau jas kita cuci dry cleaning. Ya, kita akan coba cuci di sistem wet cleaning. Bagaimana hasilnya, berapa lama prosesnya, kita ikutin. Iya. Ini masuk jas. Seperti biasa kita tutup, nanti ada pilihan program di sini. Ya. Kalau jas biasanya bahannya bahan wool. Berarti nanti kita pilih bahan wool. Sudah, karena disesuaikan dengan bahan yang dicuci, sudah pilih, berarti kita tinggal start. Start berapa lama? Ini yang high spin 20 menit, kalau yang medium spin itu hanya 18 menit. Ini berarti kita tunggu 20 menit. Nanti setelah proses pencucian seperti apa pengeringannya, langsung aja nanti tinggal pilih program yang sama. Sama seperti di mesin pencuci. Jadi kita akan sesuaikan dengan pilihannya. Ya. Satu lagi, mesin kita akan otomatis sabunnya itu tadi sudah muter. Nanti dia akan otomatis sabun akan keluar. Jadi tidak perlu lagi kita manual untuk program pencucian itu. Dan ada controllingnya satu lagi ini. Controllingnya ini namanya IDS, dan dia akan mengikuti. Ini ada bacaannya wool height. Dia udah otomatis, dia akan mengikuti apa yang kita pilih programnya sesuai dengan IDS. Itu untuk proses pencucian. Nanti kita lanjut dengan proses pengeringan. Jadi nggak perlu kita pencet lagi ini, cuma pencet ini selesai, udah. Satu pas. Yang 30 kilo. Oh, itu 3 pas. Kalau ini pengecualian ini 1 pas. Nah, Tapi cuman yang kecil aja kan? iya, tapi ini tadi awalnya 3 pas atau 1 pas pilihannya. Dan ini juga banyak banyak busa. Kenapa? Supaya dia nanti misalnya loadnya banyak, jadi meminimalisir gesekan antara bahan. Oke. Meminimalisir, bukannya busa itu berarti bersih ya. Karena banyak ini orang-orang nyuci itu harus banyak busa supaya bersih. Tapi kalau kita ini bukannya supaya bersih, tapi dia melindungi supaya gesekan antar bahan. Bubble lebih ke sana. Jangan terlalu. Jadi kalau misalnya banyak, ya udah supaya dia dikit. Lebih ke sana sih sebenarnya. Cleaning itu mirip kayak gua. Ini langsung rinse. Cuma ya 4
menitan. Nah ini udah 1 menit dia ngedrain, habis itu nanti dia rinse. Tapi dia nggak ngerusak jas ya? Nanti lihat. Nanti kan kita lihat. Di sini kan kita nggak ada dry cleaning sama sekali, Pak. Itu ada jas berapa biji, Bapak lihat hasilnya. Karena namanya lem, semakin lama disimpan dia pasti ada perenggangan. Karena dia kan lem pengerasnya itu. Nah, kena air, ya pasti ada reaksi. Nah, itu bagaimana? Itu bisa diperbaiki kalau dia baru dengan setrika ini. Apanya tadi diperbaiki? Bubble-nya. Itu sih lebih ke teknik. Emang perlu mesin yang seperti ini. Gas apa yang listrik? Kita gas. Ini gas. Makanya itu ada pipa. Itu gas. Recycle pump. Tadi pada pertanyaan Airnya, mechanical actionnya kurang Pak ya? airnya dia akan disemprotkan, air yang ada di dalam ya, dia akan disemprotkan rata supaya benar-benar bahan yang ada tuh kena. Ini ya buang-buang waktu nanti Pak, apalagi handuk, aduh. Terus kemudian semakin lama akhirnya linen semakin rusak. Kuning, kelamaan di dryer kuning. Overdry. Tadi ada nada deringnya tuh, ada nada dering dia. Oke, sekarang kita buka. Coba Pak, lihat pegang. Nah ini ngeringinnya nggak lama. Nah khususnya depannya air dari cuci khususnya. Iya sih, nggak begitu sih. Ini belum dikeringkan, nanti kalau udah dikeringkan lihat lagi hasilnya. 20 menit. Totalnya 20. Mesinnya. Ya seharusnya sayang ya, tapi ya kalau memang perlu cepet ya 1. Ya nggak apa-apa, masukin. Nah, kalau Sip. yang gua tanya Tutup. itu, nyuci 1 jas itu habis berapa dari listrik apa segala macam? Oke, tadi full high ya. HPP sekitar berapa? Tadi 10 ribuan. Per kilo. Per cycle bukan kilo. Jadi tadi drying ini kan ada suhunya. Jadi suhunya itu akan dibaca oleh sensor. Nah, apa tadi namanya? Dari situ mesin kita di Electrolux ada namanya cooling down time-nya. Jadi setiap pengeringan setelah suhu tinggi 60 derajat, 70 derajat, setelah stop waktunya tidak langsung berhenti, otomatis kita buka. Dia tidak akan bisa dibuka. Dia akan ada cooling down selama 2 menit 3 menit ya Pak Nur ya. Itu kenapa? Untuk menyesuaikan suhu ruangan. Jadi pada saat bisa dibuka, dalam kompartemen dryernya itu udah tidak panas. Jadi dibuka nggak panas-panas kayak oven. Jadi karyawannya juga tidak kepanasan dan pakaian juga lebih awet. Karena bahan pakaian itu kalau misalnya lagi panas-panas, dibuka suhunya dingin, dia kaget. Dia akan merusak pakaian. Jadi dia turun suhu dulu menyesuaikan suhu ruangan, nanti tinggal dibuka jadi aman. Jadi pakaian juga lebih awet. Gitu. Jadi itulah gunanya ada sensor dan juga cooling time. Ya tinggal sebentar lagi nih udah 0%. Tapi selama masih mengikuti programnya, masih pakai sabun yang kita sarankan, prosesnya diikuti dengan benar, pemilahan dan lain-lain, berarti masih pakai legun dan kita waranti untuk hasil. Di luar itu bisa, tapi tidak waranti. Karena ini ada hubungannya dengan deterjen nanti. Konsumsi. Ya, karena ini kan deterjen juga udah nge-link, berarti ngambil datanya enak tuh di sini. Kalau di sini hanya cuci. Tapi kalau di sini cuci plus deterjen. Kita bisa setting di sini sebelumnya harga deterjennya berapa. Kita jadi tahu kalau mau update bisa detail. Ternyata biaya untuk deterjen tuh udah berapa dikeluarkan selama 1 bulan. Kita bisa ambil di sini. Bisa. Kita setting dulu nanti. Kalibrasi. Makanya ini kan tetap harus kalibrasi nanti. Menyesuaikan ini dan ini kan kalibrasi. Nanti untuk jumlah takaran yang pas kan kalibrasi tadi ada 2 kalibrasi. Kos per giginya keluar. Betul. Perlut ya. Nanti perlut sih nanti. Nah, nanti otomatis tambahannya per bulan juga ada di sini. Coba kasih lihat.
Dalemannya persen kering. Iya biasa. Dan bahannya nggak lecek. Belakangnya lihat ya. Tuh belakangnya. Udah happy customer. Jadi bagus ya. Kalau tadi keluar tuh bau kimianya kerasa banget. Cocok loh. Oke.